Sahabat Ana Story, sebelum menyaksikan tayangan, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Kamu tentu penasaran kan? Bagaimana kisah Dracula? Nah, simak terus ya. Kisah ini berawal saat Vlad II atau Dag Wallachia dari House of Draculesti atau House of Dragon bersekutu dan menjadi bawahan ayah Sultan Mehmed yaitu Sultan Murad II. Sebagai tanda persatuan dengan Sultan, Vlad II menawarkan 4 orang anaknya untuk bergabung di sana. Mereka adalah Marcia II atau Vlad IV Karagol, Vlad III atau disebut dengan Dracula, Radu Selvormoi, si tampan atau lebih dikenal dalam bahasa Turki yaitu Radu Bey. Vlad III atau Dracula masuk sebagai prajurit elit yang terus-menerus mengelilingi Sultan dalam setiap pertempuran dan akan dikirim untuk berurusan dengan musuh yang paling alot. Pasukan ini dibekali dengan berbagai hal termasuk strategi militer dan taktik perang ala Turki. Namun sejak muda Dracula terus menyalahgunakan apapun yang diberikan kepadanya. Bahkan ia memberontak terhadap pasukannya sendiri. Hal itulah yang membuat ia keluar masuk penjara dan menjadi awal mula dendam Dracula. Ia sangat membenci ayahnya karena telah bersekutu dengan Sultan Turki dan ia menilai ayahnya telah berkhianat terhadap Ordo Naga, yaitu persaudaraan Kristen yang tujuannya adalah menghapus Balkan dari kekhilafahan Turki. Dan ia juga membenci saudaranya Radu karena keberhasilan dan menjadi kepercayaan khilafah Turki atau Ottoman. Ia juga sangat cemburu kepada Mehmed Muda II yang menjadi seorang pangeran dan hidup dalam kemegahan. Ia juga membenci Mircea dan Vlad the Monk karena mereka berdua dianggap sebagai representasi ayahnya. Namun ternyata Vlad II melakukan hal itu semuanya untuk kemudian mengkhianati dan menghimpun kekuatan di belakang Sultan. Secara diam-diam dia membiarkan anaknya Mircea dan Vlad IV memulai pemberontakan dan hal ini diketahui oleh Vlad III atau Dracula dan kemudian dia bergabung untuk melawan Ottoman dan didukung juga dengan panglima perang Hungaria yaitu John Hunyadi. Dracula lalu melarikan diri dan menuju Transylvania kepada putra Hunyadi dan menawarkan diri sebagai Katolik, dan dari sanalah dia mulai berperang gerilya melawan Ottoman dan membantai sekitar 15.000 tentara Ottoman. Namun Dracula kembali dipenjara karena mengkhianati putra Hunyadi selama 12 tahun dan dipenjara di Budapest, Hungaria. Ketika mendengarkan kekejaman yang dilakukan oleh Dracula, maka Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih melakukan penaklukan kota Wallachia. Di perjalanan saat ia melihat hutan gundul dan bau busuk, ia segera menyadari kengerian apa yang menghampirinya. Ia tahu bahwa ini adalah ulah Dracula yang sengaja meninggalkan kenang-kenangan mengerikan bagi Sultan Mehmed II yang akan menguasai ibu kota mereka. Setelah mengambil ibu kota Wallachia dan menugaskan Radu untuk memburu Dracula. Sejak kejadian itulah Dracula disebut dengan Vlad, yaitu artinya manusia bertaring, dan sebagai vampir yang mengerikan dan haus akan darah. Radu juga dipercaya oleh Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih untuk menjadi penguasa di Wallachia selama 11 tahun dan ia meninggal tahun 1473. Kekosongan ini dimanfaatkan oleh Dracula untuk menjadi penguasa di sana. Mulailah segala pertumpahan darah, pembunuhan dan penghancuran setiap wilayah yang dikuasai oleh Dracula karena ia merasa mereka tidak setuju dengannya. Pada tahun 1476, Sultan Mehmed II bertempur langsung dengan pasukan Dracula di Bucharest, Rumania. Semua pasukan Dracula tewas dan Dracula pun kepalanya dipenggal dan diawetkan dalam toples madu, lalu dikirim ke Konstantinopel, lalu digantung pada sebuah tiang di tengah kota untuk mengakhiri teror pada masyarakat
dan menjadikan jawaban kepada masyarakat akan keraguan terhadap misteri pada Dracula. Inilah fakta bagaimana kekejaman Dracula yang berakhir tragis di tangan seorang penguasa muslim, yaitu Muhammad Al-Fatih atau dikenal juga dengan Sultan Mehmed II. Nah, sekarang sahabat Anastory semuanya sudah tahu kan bagaimana ceritanya. Nah, sejatinya Islam hadir ke tengah-tengah manusia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Itulah yang dirasakan oleh masyarakat saat kekhilafahan Islam menguasai dunia. Dan ini membuktikan bahwa kekhilafahan Islam dan hanya kekhilafahan Islam yang mampu menghentikan kekejaman yang terjadi pada manusia. Semoga suatu hari nanti Allah akan menghadirkan lelaki yang mampu memimpin dan menyatukan seluruh kaum muslimin serta melindungi seluruh agama yang ada. Nah, sahabat story sudah tahu kan bagaimana cerita dari Dracula dari awal hingga akhir. ما كانت لي عالبال يجيني يوم وتمشي وتخليني